Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sabilihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Thumma amma ba'd. Semoga santri-santri semuanya kelas 9 baik santriwan maupun santriwati dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kesempatan, waktu luang dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita masih bisa menjalankan dan menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran apa-apa yang kita lakukan. Nah, insyaallah taala pada kesempatan kali ini santri-santri semuanya kelas 9 baik santriwan maupun santriwati, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan Kitabul Hajj, berkaitan dengan bab haji dan umrah. Tapi sebelumnya saya harap dari semuanya untuk bisa menyimak dari awal sampai akhir yang nanti Ustaz sampaikan. Kemudian untuk hal-hal ataupun materi yang belum faham atau kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Nah, untuk poin-poin pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama ini terkait dengan hukum umrah dan dalilnya, yang mana pada kesempatan sebelumnya telah kita sampaikan, telah kita bahas berkaitan dengan hukum haji dan dalilnya. Kemudian poin yang kedua ini berkaitan dengan mawaqit. Apa itu mawaqit? Yaitu batasan. Nanti kita jelaskan berkaitan dengan mawaqit ini, mawaqit haji dan umrah. Kemudian yang ketiga ini rukun haji. Yang keempat ini wajib haji. 6. Santri-santri semuanya, untuk poin yang pertama ini berkaitan dengan hukum umrah dan dalilnya. Diperhatikan hukum umrah yaitu apa? Wajib atas orang yang mampu. Wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Saya ulangi. Hukumnya umrah ini wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. 6. Itu poin yang pertama berkaitan dengan hukum menunaikan ibadah umrah dan dalilnya. Kemudian poin yang kedua ini berkaitan dengan mawaqit haji dan umrah. Ya. Secara bahasa harus kita ketahui mawaqit itu apa? Mawaqit itu jamak dari miqat yang bermakna apa? Batas. Kemudian secara istilah syariat atau syar'i adalah tempat atau waktu untuk sebuah ibadah. Ketika kita bicara masalah mawaqit, nanti
ada kaitannya besar dengan tempat dan waktu. Dan mawaqit ini dibagi menjadi dua. Yang pertama zamaniyah, yang mana ini berkaitan atau berhubungan dengan waktu. Ya Afwan, yang mana ini berkaitan atau berhubungan dengan waktu. Miqat zamaniyah, yaitu yang berhubungan atau terkait dengan waktu, yang mana ibadah haji tidak bisa atau tidak boleh dilaksanakan sepanjang tahun. Jadi ada waktu-waktu yang diperbolehkan. Beda halnya mungkin dengan ibadah umroh yang bisa dilaksanakan dan dikerjakan di sepanjang waktu atau sepanjang tahun. Nah, santri-santri semuanya. Kemudian yang kedua yaitu makaniyah, yang mana ini berkaitan atau berhubungan dengan tempat. Berhubungan atau berkaitan dengan tempat, yaitu tempat memulainya seorang berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, atau yang disebut nanti dengan ihram. Nah, kemudian untuk makaniyah ini atau yang terkait dengan tempat, tempat ihram, maka dijelaskan ya, disebutkan dalam hadis Nabi. Di sana ada tempat-tempat ya untuk berihram, yang mana ketika seorang melewati tempat itu, maka dia tidak boleh melewatinya kecuali telah berihram atau telah niat untuk melaksanakan haji. Nah, yang pertama itu apa? Dzulhulaifah. Ini miqat ya bagi orang-orang Madinah. Kemudian yang kedua ini Juhfah. Ini miqat bagi orang-orang Syam. Kemudian selanjutnya apa? Qarnul Manazil. Ini miqat bagi orang-orang Najd. Diperhatikan. Kemudian yang keempat Yalamlam. Ini miqat bagi orang-orang Yaman. Kemudian untuk orang yang rumahnya sudah di miqat, maka dia berihram dari rumahnya. Untuk lebih jelas mungkin bisa dilihat ya secara ringkas atau sekilas gambar di yang ada ini. Di situ ada Juhfah, ada Qarnul Manazil, ada Yalamlam ya. Yang mana itu tempat-tempat untuk apa? Berihram. 6. Kemudian barang siapa yang melampaui, melewati tempat miqat di atas yang telah disebutkan tadi tanpa ihram. Apa itu ihram? Nanti kita sebutkan di rukun-rukun haji. Melewati batas miqat tanpa ihram, maka dia harus kembali ke miqat. Bila mungkin. Bila tidak mungkin, maka dia harus apa? Membayar fidyah
Apa itu fidyah bagi orang-orang yang melampaui mikot atau melewati mikot tapi belum berihram? Yaitu dengan apa? Memotong atau menyembelih seekor kambing di Makkah. Kemudian membagikannya kepada orang-orang miskin di tanah haram. Kemudian ini mungkin menjadi takkid ya, atau pengulangan yang terkait dengan mikot yang kelima tadi. Adapun orang yang rumahnya sesudah mikot ya, maka dia berihram dari rumahnya. Sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadis di atas yang berkaitan dengan mikot-mikot tadi, wa man kana duna dzalik famin haitsu ansha. Barang siapa yang tempat tinggalnya sesudah mikot, maka mikotnya dari arah tempatnya memulai, yaitu memulai apa? Menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian selanjutnya ini rukun haji. Nah, sebelum saya lanjutkan, berkaitan dengan rukun umrah itu ada 3, ihram, tawaf dan sa'i. Ihram, tawaf dan sa'i ya. Itu untuk rukun umrah. Adapun untuk rukun haji itu ada 4. Yang pertama apa? Ihram. Apa itu ihram? Yaitu berniat atau bermaksud untuk melaksanakan atau masuk dalam manasik atau rangkaian ibadah haji. Maka ketika seorang sudah ihram, makanya ketika sudah sampai di mikot ya, batasan tempat tadi, maka seorang harus berihram. Kemudian ketika seorang sudah berihram, yaitu untuk masuk atau berniat untuk melaksanakan manasik rangkaian ibadah haji, maka jika dia seorang laki-laki, maka dia dengan ihram tadi telah dilarang untuk apa? Memakai pakaian yang berjahit. Kemudian untuk perempuan, maka tidak boleh memakai niqab ataupun dan juga apa? Kaos tangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua yaitu apa? Wukuf di Arafah. Apa itu wukuf di Arafah? Yaitu hadir atau berada di mana saja di Arafah, baik dalam keadaan berkendaraan, keadaan jalan, keadaan sakit, keadaan suci ataupun hadas, yang penting berada di area di mana saja di Arafah. Nah, dan wukuf di Arafah ini merupakan hal yang sangat penting, sehingga haji tidak sah bila tidak dilaksanakan rukun yang kedua ini, yaitu wukuf di Arafah. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Rushd, bahasanya beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya wukuf di Arafah ini menurut ijma ulama merupakan rukun dari ibadah haji, sehingga bila seorang luput, yaitu tidak bisa melaksanakannya atau tidak wukuf di Arafah, maka dia harus mengulangi hajinya tahun depan, harus mengulangi hajinya kembali. Dalam artian hajinya tidak sah. Dan sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Pokok atau dari inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Nah, santri-santri semuanya diperhatikan,
Untuk yang ketiga ya, rukun yang ketiga yaitu apa? Tawaf ifadhah atau tawaf ziarah. Ini yang ketiga. Dan tawaf ini dimulai dari Hajar Aswad. Dan ketika tawaf, Ka'bah berada di kiri kita ya. Berada di kiri kita. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri kita ya, ketika kita tawaf. Jadi dimulai dari Hajar Aswad, nanti sebanyak 7 kali putaran, yang mana nanti dimulai dari Hajar Aswad, kemudian mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Kemudian yang keempat yaitu sa'i ya. Sa'i di antara Safa dan Marwah. Ini juga dilakukan sebanyak 7 kali dan berkesinambungan ya, berkelanjutan. Tidak boleh 3 kali putaran, istirahat dalam waktu yang lama kemudian baru dilanjutkan. Jadi sekali waktu. Nah, dan rukun-rukun haji ini, rukun yang 4 ini harus dikerjakan dalam manasik atau dalam rangkaian ibadah haji. Maka hajinya tidak sah tanpanya. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun ini, maka hajinya tidak sah. Ini perlu kita perhatikan, perlu kita tekankan dalam masalah rukun-rukun haji ini, sehingga kita bisa mencapai haji yang mabrur, atau sehingga seorang bisa mencapai haji yang mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan poin yang keempat, yaitu wajib haji. Yang pertama itu apa? Ihram dari mikot yang sudah ditetapkan, yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. Umpamanya Ahlul Madinah, maka mikotnya apa? Mikotnya apa? Dzul Hulaifah. Kemudian Ahlul Yaman, mikotnya di mana? Di Yalamlam. Ihram dari mikot, berniat atau bermaksud untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji dari mikot yang sudah ditetapkan. Sehingga seorang ketika sudah berihram, maka terhitung pula larangan-larangan yang ada. Dalam artian sudah berjalan larangan-larangan yang ditentukan. Untuk laki-laki tadi tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Kemudian untuk perempuan tidak boleh memakai niqab ataupun juga kaos tangan. Kemudian yang kedua, ini wukuf di Arafah sampai malam bagi orang yang sampai di sana siang hari. Jika sampainya siang hari, maka dia harus wukuf di Arafah sampai malam. Kemudian yang ketiga, bermalam di Muzdalifah pada malam penyembelihan sampai pertengahan malam. Kemudian yang keempat, bermalam di Mina pada malam hari, di hari-hari tasyrik. Kemudian yang kelima, ini melempar jamarat
baik itu sughra, wusta maupun kubra, dengan ketentuan atau dengan catatan harus berurutan. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu mencukur ya, ataupun mengundul rambut kepala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, muhallikina ru'usakum wa muqassirin, dan menggundul ya atau mencukur rambut kepala kalian dan memendekkannya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, tawaf wada. Ini bagi selain wanita yang haid ataupun dalam keadaan nifas. 6. Kemudian dalam masalah wajib-wajib haji ini, apabila atau barang siapa yang meninggalkan salah satu dari wajib haji ini, maka baik itu secara sengaja ataupun lupa, maka hajinya tetap sah ya. Tapi dia harus menambalnya atau menggantinya dengan membayar denda ataupun dam. Sebagaimana yang disampaikan ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, man nasiya min nusuki syai'an aw tarakahu falyuriq daman. Barang siapa melupakan sesuatu dari manasiknya, yaitu rangkaian-rangkaian ibadah haji, atau meninggalkannya, maka hendaklah dia menyembelih dam ya, atau denda tadi. 6. Santri-santri semuanya kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana juga ada perkara-perkara yang disunahkan. Ya. Dan sunah-sunah ini sunah-sunah yang sangat penting ya. Ini sebagai tambahan. Yang pertama, ini mandi untuk ihram. Kemudian juga memakai wangi-wangian. Kemudian yang kedua, ini memotong kuku dan mencukur bulu kemaluan. Begitu pula mencabut bulu ketiak, mencukur kumis dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ini tawaf kudum. Ini bagi haji ifrad dan qiran. Yang insyaallah untuk haji ifrad dan qiran ini akan kita bahas dalam pembahasan setelahnya atau selanjutnya, setelah bab atau pembahasan kali ini. Kemudian ar-raml, yaitu lari-lari kecil ya, untuk 3 putaran pertama pada tawaf kudum. Kemudian meletakkan bagian tengah kain selempangnya di bawah ketiak kanannya dan meletakkan 2 ujungnya di atas pundak kirinya. Itu yang kelima. Kemudian yang termasuk perkara-perkara yang disunahkan juga yang keenam, bermalam di Mina pada malam Arafah. Kemudian yang ketujuh talbiyah, mengucapkan talbiyah, memperbanyak mengucapkan talbiyah dari sejak berihram sampai melempar jamrah Aqabah. Kemudian menjamak takdim antara salat maghrib dan salat isya di mana? Di Muzdalifah. Kemudian yang kesembilan, wukuf di Muzdalifah, di Masy'aril Haram dari fajar sampai terbitnya matahari. Ini bila memungkinkan. Walaupun ini perkara-perkara sunnah ya, tapi sudah seharusnya dan kita berusaha atau seorang berusaha untuk melaksanakannya dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan.
karena keterbatasan waktu mungkin banyak hal yang belum bisa difahami ataupun kurang jelas. Untuk itu nanti bisa ditanyakan via Japri sehingga kita bisa menjelaskan lebih lebar dan lebih panjang insyaallah taala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi santri-santri semuanya baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semua dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk santri-santri semuanya, saya harap juga bisa menjaga kesehatan sehingga bisa senantiasa mengikuti kegiatan baik dari tahfidz maupun kesekolahan. Mungkin ini wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa nas'alullaha an yuwaffiqana wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.